Selamat sore, perkenalkan saya dengan Wulan dari SMK Jaya Wisata Surakarta. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan komunikasi telepon operator di front office. Nah, apa sih yang dinamakan komunikasi itu? Kita berkomunikasi tidak hanya dengan satu orang atau dua orang, baik itu komunikasi antar orang tua, teman, guru, ataupun dengan kita. Nah, komunikasi di sini artinya adalah pengiriman, penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan terrealisasi. Nah, apa sih unsur-unsur komunikasi itu? Unsur-unsur komunikasi di sini kita punya 5 unsur. Yang pertama, komunikator, komunikan, pesan, media, dan feedback. Kita akan bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, gagasan, keinginan, pernyataan, dan lain-lain. Lalu yang dimaksud komunikan adalah orang yang menerima pesan, keinginan, pernyataan, pertanyaan, dan lain-lain. Nah, dalam suatu komunikasi antara komunikan dan komunikator, itu ada pesan yang disampaikan di dalamnya. Pesan itu sendiri apa? Pesan itu adalah ide, gagasan, keinginan komunikator kepada komunikan. Nah, dalam komunikasi itu juga selain pesan ada media. Media apa sih yang digunakan untuk komunikasi itu sendiri? Medianya ada sarana yang menunjang pesan, mungkin ada dengan telepon atau langsung berbicara, itu termasuk komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, selain itu, dari komunikasi itu tersebut, kita juga harus punya umpan balik. Dari komunikator ke komunikan, itu pesan yang disampaikan pasti ada umpan baliknya. Umpan baliknya itu apa? Dari pesan yang sudah disampaikan. Nah, itu harus kita pahami di situ. Lalu, proses-proses komunikasi tersebut itu ada 2 macam, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Proses komunikasi bermedia juga ada 2, yaitu komunikasi bermedia massa dan komunikasi bermedia nirmasa. Lalu kita punya unsur-unsur lain dalam telepon operator adalah grooming. Apa sih yang dimaksud dengan grooming? Kita punya standar grooming. Nanti waktu kita bekerja di dunia industri, khususnya di perhotelan, mungkin kita akan punya standar grooming sendiri. Nah, grooming itu apa? Grooming adalah pencerminan diri, penampilan diri kita, personal appearance kita. Apa sih yang dimaksud dengan grooming itu sendiri? Grooming adalah tampilan kita, cerminan diri kita, di mana kita berhadapan dengan tamu, berhadapan dengan orang, kalau kita kelihatan tampak rapi, bersih, menarik, dan wangi. Nah, dari sini kita juga harus punya standar khusus dari grooming. Grooming kita ada 2, yaitu grooming secara fisik dan psikis. Yang dimaksud grooming secara fisik yaitu adalah kebersihan diri. Kebersihan diri yang dimaksud di sini adalah bersih dari bau badan, lalu bersih dari bau-bauan yang tidak sedap. Nah, dan yang kedua adalah uniform. Uniform yang dimaksud di sini adalah seragam yang kita gunakan pada hari tersebut. Jangan sampai kita bekerja atau kita ke sekolah memakai seragam yang berbeda. Nah, dari sini kita juga akan lanjut ke grooming selanjutnya, yaitu tentang perhiasan. Di dalam dunia industri atau mungkin di dunia bekerja nantinya kita juga harus memakai perhiasan hanya cukup jam tangan, cincin kawin, dan hanya anting-anting. Nah, setelah itu kita juga harus menggunakan grooming rambut kita. Gimana sih supaya rambut kita kelihatan menarik? Kalau kita udah kelihatan rambutnya panjang, kita harus gelung rambutnya. Seperti seorang pramugari atau mungkin seorang yang bidang jasa lainnya. Nah, tata riasan juga jangan terlalu menor, jangan terlalu berlebihan. Nah, cukup yang sok-sok saja. Make up kita tidak usah berlebihan. Nah, itu yang dimaksud dengan grooming secara fisik. Yang kedua adalah grooming secara psikis. Yang dimaksud grooming secara psikis adalah wajah kita fresh. Ketika kita berhadapan dengan tamu, kita harus menunjukkan wajah kita fresh di depan tamu. Masalah-masalah yang ada di belakang kita harus kita tinggalkan dulu.
baik itu yang mengandung sedih, senang, susah, sakit, kita harus tinggalkan. Kita harus punya positive vibe di situ. Dan kita harus diplomatis, berbicara dengan intelektual, dan menerima gagasan kepada orang lain. Lalu, kita akan beranjak ke telepon courtesy. Yang dimaksud telepon courtesy ini, kalau kita sebagai telepon operator, kita harus punya greeting, harus mengidentifikasi diri kita sendiri, dan menawarkan bantuan, menulis semua kebutuhan tamu, lalu kita menggunakan magic word dengan bahasa-bahasa yang sopan, lugas, dan dapat dimengerti. Lalu kita harus bisa men-spell abjad dari tamu apabila dia membutuhkan. Kita tidak ragu akan kebutuhan tamu, kita harus men-spell abjadnya. Contoh greetingnya yaitu dari telepon courtesy itu adalah good morning, Wulan speaking, atau good morning, Hotel Haris Solo, Wulan speaking, how may I help you? Nah, seperti itu greetingnya. Lalu kita punya percakapan lokal dan intradaerah, dan percakapan antar daerah interlokal, dan percakapan antar bangsa. Yang dimaksud di sini adalah percakapan lokal dengan 2 pesawat, dan percakapan intradaerah itu adalah percakapan dengan lokal yang berbeda. Lalu ada percakapan interlokal, 2 daerah dengan telepon yang berbeda, dan percakapan antar bangsa yang siap kita ketahui adalah percakapan secara internasional. Nah, kita juga punya macam-macam pelanggan telepon, yaitu mengenai status pelanggannya, kita bedakan menjadi perorangan, pribadi, atau individual. Kita juga punya pelanggan perusahaan di badan usaha, seperti dari government, corporate, ataupun travel agent. Nah, kita harus tahu status pelanggan kita, sumbernya dari mana. Kita juga punya tempat pelanggan, yaitu lokal atau yang jarak jauh, baik itu dalam kota maupun luar kota. Lalu kita akan masuk ke respon untuk kita menerima panggilan masuk. Bagaimana sih kita menerima panggilan masuk? Karena kita sebagai telepon operator, itu adalah first impression-nya tamu waktu dia menerima telepon, kita harus bisa mencirikaskan diri kita sendiri. Cara berhubungan dengan perusahaan, memudahkan pelanggan, komunikasinya mengandalkan suara. Pelanggan harus tahu apa kebutuhan kita, kebutuhan tamu pada kita. Nah, penggunaan teleponnya yaitu bersikap wajar, ramah. Jangan sekali-kali beranggapan bahwa orang yang menelpon tidak bisa melihat kita. Kita bisa merasakan orang yang menelpon kita itu, kita lagi senang, susah, sakit, atau menangis, bisa diwujudkan dari kata-kata kita atau gaya bahasa kita waktu bertelepon. Maka dari itu, kita harus tetap tampil fresh, tampil senyum waktu kita menerima telepon. Lalu apa yang dibutuhkan waktu kita menerima telepon? Kita harus siapkan alat tulis, catat nomor-nomor yang penting, lalu angkatlah telepon dengan tangan kiri, dan jangan pernah mengucapkan kata halo. Dan deringan sebelum 3 dering, kita harus sudah menangkap teleponnya. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita menangkap telepon. Dan akhiri pembicaraan dengan bahasa yang sopan. Setelah itu, letakkan gagang telepon dengan baik dan benar. Jangan pernah meletakkan gagang telepon dengan cara dibanting, ataupun tamu belum selesai, kita langsung menutup teleponnya. Itu yang perlu diperhatikan dalam kita menerima telepon. Yang perlu digarisbawahi lagi adalah kendalikan suara atau volume kita dalam kejernihan, kecepatan, lambatnya suara, intonasi kita dalam menerima telepon kita harus perhatikan. Dan kita harus mendistribusikan pesan yang kita sampaikan kepada pelanggan sehingga pesan itu bisa disampaikan dengan baik. Itu yang dinamakan telepon dan operator sebagai sarana komunikasi kita. Nah, dari sini kita harus bisa tahu komunikasi itu bermacam-macam ya. Komunikasi langsung, tidak langsung, dan bisa dengan telepon ataupun bertemu dengan langsung. Nah, itu adalah sejenak materi dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore dan sekali lagi materi saya semoga bisa bermanfaat dengan semuanya di materi front office telepon operator. Terima kasih.